Alhamdulillah pertanyaan Bapak Ibu yang banyak menjadi cambuk bagi kami untuk maju ke depan. Bapak Ibu, mungkin kami mulai dengan struktur dulu. Tadi ada beberapa pertanyaan, Ibu Farah, Ibu Tri, Ibu Amel yang terhormat yang juga mungkin bisa menanggapi dari Bapak Budi Jiwandono, Pak Waket. Kami mungkin mengenalkan sedikit bahwa dengan perubahan nomenklatur nama menjadi komunikasi dan digital, memang akan ada perubahan di eselon 1, Bapak Ibu, yang akan memperluas tugas-tugas yang terkait dengan digital. Jadi dengan demikian memang nanti akan ada, kita harapkan, misalnya tadi Ibu Tri, direktorat khusus yang mengawasi untuk ruang digital akan lebih fokus. Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hoki, mungkin nanti ke depan kita akan berbagi tugas karena luasnya atau besarnya PR-PR yang terkait dengan dunia digital tersebut. Kemudian juga ekosistem, tadi Ibu Syarifah, Ibu Syarifah menyampaikan terkait juga bagaimana menjaga ekosistem yang baik. Nanti juga ini karena belum dikedok Pak, ini baru usulan kami kepada Kemenpan RB dan perlu persetujuan nanti di level Sesnek, kemudian keluar Perpres. Cuman yang ada di gambaran kami juga nanti tentu ekosistem perlu punya juga direktorat khusus yang mengatur ekosistem, yang tadi juga semuanya bertumpu pada satu dirjen, yaitu Dirjen Aptika. Kemudian juga teknologi ke depan, Pak Budi yang terhormat, kita juga berharap ada direktorat khusus untuk mengkaji teknologi-teknologi ke depan. Jadi itu juga sebelumnya ditangani dalam satu kedirjenan. Jadi ini nanti mungkin akan ada beberapa perluasan di situ, dan kami bersyukur kami didukung oleh Bapak Ibu di belakang semuanya, dan di depan pasti ada kekurang nyamanan. Ini di luar judul nih. Di luar judul, di awal kami juga sudah berdiskusi banyak tentang perubahan struktur yang cukup besar, dan pasti mungkin ada kekurang nyamanan di mana Bapak Ibu harus berpindah, harus melakukan hal-hal yang baru. Tapi insya Allah kami mendapat komitmen dari partner-partner saya di depan maupun juga para anggota kami di Kemkom Digi di belakang untuk merubah dengan cukup signifikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait struktur supaya pengawasannya ketat. Untuk perlindungan data pribadi mungkin kami masuk ke situ dulu. Saat ini prosesnya, karena ini juga lintas kementerian, Bapak Ibu mohon maaf saya ingin membaca contekan sedikit. Intinya kami akan Perpresnya dalam proses harmonisasi di Kemenko Polhukam yang sekarang namanya berubah menjadi Kemenpolkam. Rapat terakhir 8 Oktober 2024 telah disepakati beberapa hal, diantaranya proses penyelesaian Perpres kelembagaan PDP akan terus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Bentuk badan PDP mengarah kepada pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan kecuali ditentukan lain oleh Presiden. Untuk poin ini tadi Bapak-bapak yang kami waktu itu buat PDP-nya sama-sama di sini, Pak Juniko, jadi kami juga semangatnya kalau tidak harus di Kemkom Digi kami akan senang sekali, karena kami juga bebannya sudah cukup besar dengan tanggung jawab yang cukup luas. Jadi kalau badan itu melapor kepada Presiden tidak di bawah Kemkom Digi, kami juga akan sangat mendukung keputusan apapun itu yang kemudian akan diambil oleh negara bersama-sama ditugaskan kepada Kemenko Polkam, jadi tidak di kami. Namun demikian, karena ada keterlambatan untuk pembuatan, karena persis Oktober ada pergantian pemerintahan, maka kemungkinan inkubasinya ada di Kemkom Digi. Sebelum badannya siap, maka ada semacam badan inkubasi atau satuan inkubasi yang mempersiapkan sebelum nanti badan itu jadi. Satu lagi semangatnya Bapak Ibu, kami sama semangatnya inline bahwa ini kalau bisa badan yang lebih fokus tersendiri kami akan amat sangat mendukung, karena sekali lagi tugas-tugas atau hal-hal lain di Komdigi juga cukup banyak. Kemudian kita masuk ke judul, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf saya klaster, nanti saya lihat kembali kalau ada yang terlewat, atau sebelum ke judul saya ke media dulu. Karena saya orang media dulunya cukup lama, dan seolah dengan perubahan nomenklatur ini masih berhubungan dengan tadi, bahwa media konvensional menjadi tidak terperhatikan. Insya Allah tidak.
beliau produk dari media konvensional, mantan jurnalis. Kami juga, Pak Angga dekat dengan teman-teman media konvensional, sehingga tentu ini kami tidak akan lupakan. Dan nanti salah satunya Ibu Amel memang ada direktorat khusus yang terkait dengan penyiaran misalnya dan juga media-media konvensional. Jadi kita ada direktorat khusus terkait ekosistem dari media-media konvensional, dan ini kami mohon dukungan juga karena nanti memang akan ada perubahan-perubahan, mudah-mudahan didukung juga oleh Bapak Ibu yang mulia pimpinan maupun anggota Komisi 1, karena ini masih berproses di Mensesnek dan juga Pan-RB. Bapak Ibu sekalian, salah satu contohnya Ibu Amel, itu publisher right sebetulnya sudah dikeluarkan, yang itu dapat memproteksi teman-teman media, memang bukan TV, tapi ada beberapa aturan yang sudah dikeluarkan yang kira-kira bisa mendukung media konvensional. Untuk TV nanti kita akan lihat, kita juga orang TV dulu, jadi di atas juga mungkin ada teman-teman TV, kita tahu ini masa-masa yang berat. Mungkin saya dengan yang terhormat Pak TBH melihat televisi dari masa jayanya, ketika kami pertama di Komisi 1, kemudian pelan-pelan menghadapi tantangan ya, tetap berjaya sih, tetap dia paling berpengaruh saat ini masih televisi, meskipun trennya akan tergantikan oleh sosial media. Jadi tentu ini kita akan perhatikan juga. Bapak Ibu, kita masuk ke judi online. Kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis, yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar, jadi waktu disampaikan arahan pertama saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya
kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa. Tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Bapak Ibu, kalau kita membuka data, kami disampaikan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga. Mohon maaf mungkin di partai politik, saya juga orang partai politik, jadi di partai politik kalau dibuka banyak juga. Di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di kelas bawah, di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui games, ada yang melalui bentuk-bentuk lain, ini banyak. Jadi sekali lagi mungkin di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mungkin pindah ke masalah konektivitas yang juga menjadi perhatian kita semua. Presiden intinya hampir dalam pidato, semua pidato beliau bicara prinsip keadilan. Jadi kurang lebih pemerataan akses internet itu pegangannya adalah prinsip keadilan. Jadi orang-orang di berbagai wilayah juga tentu di timur Indonesia harus mendapatkan akses terhadap internet. Pak Gabriel, terima kasih. Nanti mungkin dari Ibu Indah dari Bakti akan menambahkan sedikit. Kemudian tadi untuk konektivitas, Ibu Adina, kapan-kapan kita main ke Kalteng Ibu. Betul BTS ini memang ada yang waktu awal itu kan mulai dari 2G, 3G gitu. Sekarang yang kita dorong 4G, jadi mungkin agak lama karena itu dan juga mungkin ketersediaan listrik. Kemudian juga untuk konektivitas tadi mungkin hampir semua, saya mungkin meminjam apa kata Pak Endi aja, ini memang perlu merata, jadi nanti kita tinjau kembali. Kalau dulu ada panja pemerataan akses, silahkan Bapak Pimpinan kalau mau dilanjutkan pemerataan akses, kemudian juga hal-hal yang negatif termasuk judi online, kalau ingin dibuat panja kita akan siap dan mendukung. Berikutnya kita akan masuk ke topik terkait keamanan data. Jadi tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga sovereignty atau kedaulatan. Jadi saya rasa itu juga memang menjadi fokus kami Bapak Ibu. Betul waktu itu saya memimpin di sana. Tadi siapa yang mengingatkan, ada Bapak Ibu yang mengingatkan, dan itu saya nggak mau terulang jadi ke saya gitu ya. Ketika saya di sini, apa yang saya lesson learned ketika saya memimpin harus saya bawa gitu. Jadi keamanan data itu penting. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit, belum detail, tapi PDNS itu tadi disampaikan juga Pak
Habib Idrus Al-Jufri, kita itu terakhir memang rapat terakhir ketika saya memimpin itu sudah dianggap semuanya pulih. Makanya saya tidak membuat lagi DES. Tapi kalau mau dilihat ke depan, menurut kami hematnya kita sama-sama melihat bagaimana PDN kalau mau dibuat panja. Karena kalau yang kemarin itu memang ketika kita tutup di Komisi 1 itu dianggap sudah pulih. Nah, untuk PDN Bapak Ibu memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional. Nah, ini pun kami terimanya juga agak kaget Pak TBH, sekaligus ya harus mitigasi, harus siap-siap. Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS. Dengan asumsi kita confident PDN-nya selesai. Tapi nampaknya akan ada keterlambatan, nanti mungkin Pak dari Aptika Pak Hoki menyampaikan. Itu mungkin Bapak Ibu yang lainnya terkait keamanan, apa lagi tadi ya. Saya sambil baca, saya lihat lagi apa yang belum terjawab. Mungkin saya akan minta pertama Ibu Dirut Bakti, Ibu Indah secara singkat menyampaikan rencana-rencana ke depan. Pada dasarnya Bapak Ibu tadi kalau dibuat panja ini bisa membantu kami juga mengawasi yang sudah dipasang, karena sesungguhnya sudah banyak yang terpasang, dan kita akan dengan senang hati dan terbuka kalau memang Bapak Ibu ke daerah-daerah 3T berkenan datang gitu untuk melihat pembangunan tidak hanya BTS, Bapak ada satelit juga dan lain-lain yang bisa memang diawasi di daerah 3T. Ibu